Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahi lati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiya lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Kita kembali memasuki malam Jumat masih di bulan duka keluarga Nabi, bulan Muharram yang mulia, yang senantiasa mengingatkan kita akan duka cita Imam Husain sholatullah wassalamu alaih dan keluarganya dan sahabatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menggabungkan kita melalui duka cita kita kepada Imam Husain sholatullah wassalamullah alaih, pada Nabi dan keluarganya sholatullah wassalamullah alaihim, dan kita dimasukkan ke dalam kelompok mereka yang senantiasa mengingat Imam Husain sholatullah wassalamullah alaih di penghujung ketika mereka menikmati minuman, makanan, dan berbagai kenikmatan yang lain. Di ujung sana senantiasa ada Aba Abdillah yang kehausan, yang bibirnya kering, yang melihat bayinya ditembak panah, yang menjalankan semuanya dengan kepasrahan yang sempurna, keridhaan yang sempurna pada Allah Ta'ala demi cintanya kepada kita semua. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahi lati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiya lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada malam ini insyaallah kita akan kembali dalam pembahasan kita refleksi doa Abu Hamzah As-Sumali dari peristiwa Karbala. Malam retaan dan sebutir doa yang belum jadi cahaya. Ini adalah sebuah ungkapan atas bagaimana seorang yang mencoba membaca doa Abu Hamzah As-Sumali pada saat sahur atau saat kapanpun, terutama sahur bulan Ramadan. Dan bagaimana doa ini mengajarkan pada kita untuk merenungi diri sendiri. Kita bayangkan di suatu malam ketika langit seperti tidak bersampul dan waktu bersujud dalam diamnya. Dan kita bertamu ke rumah seorang sahabat tua yang telah lama berjalan bersama debu-debu usia. Sahabat tua ini duduk di beranda di antara denting gelas teh yang sudah tak lagi hangat dan hembusan zikir yang menggantung di udara seperti burung yang lupa pulang. Sahabat tua ini berbincang pada kita. Ia berkata dulu, suaranya lirih seperti ranting patah. Dulu aku kira aku ini sudah cukup baik. Ku jaga sholat, ku selipkan doa di sela malam, ku tersenyum pada dunia agar tak terlihat luka. Kemudian dia menyambung, tapi ketika cobaan mengetuk, tak perlu cobaan yang besar. Hanya kehilangan kecil, luka sepele. Ternyata jiwaku roboh, hatiku gemetar. Demikian ujar sang sahabat tua. Ia terdiam, kita pun mungkin akan memandangnya terdiam. Seperti langit yang menatap bumi namun tak sanggup menangis. Kita ingat dari ingatan kita yang terdalam munajat Abu Hamzah yang mengalun dalam ruang jiwa kita. Nanti kita akan bahas larik-larik doanya.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelum kita memasuki renungan doa Bu Hamzah, izinkan saya membacakan sebuah untaian kata. Wahai jiwa, kita menyangka sudah sampai di mi'raj keridhaan, padahal baru saja kita melangkah dari tangga pertama. Barangkali kita berkata, aku cukup soleh, padahal kesalihan kita masih menuntut pujian. Kita berkata, aku cukup ikhlas, padahal ikhlas kita masih ingin dilihat langit dan bumi. Apa yang terjadi ketika musibah datang sebagai utusan ilahi? Seharusnya kita menyambutnya sebagai tamu rahmat, namun kita malah bersembunyi dalam gua dalih, gua alasan. Tuhan tahu kelemahanku. Seolah-olah kasihnya harus tunduk pada kerelatifan kita. Seolah sang kekasih bisa kita gugat karena cinta yang tidak kita pahami. Duhai anak waktu, wahai anak masa, wahai anak-anak waktu asar. Sesungguhnya ujian bukanlah pukulan maut. Ia adalah obor yang menampakkan retakan tembok hatimu sendiri. Sesungguhnya musibah tidak menghancurkan. Ia hanya singkapkan siapa engkau sebenarnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saat semua topeng luluh oleh tangis langit, lalu kau bertanya, mengapa aku tak mampu menanggung bebannya? Tidakkah engkau tahu bahwa fondasi jiwa harus ditegakkan bukan di atas kelembutan nasib, melainkan di atas batu karang rindu kepadanya. Mari kita bangkit, membangun fondasi jiwa bukan dengan doa yang mengemis, tapi dengan tekad yang membakar. Jangan sekadar berharap Tuhan memahami kerapuhan kita. Mari kita menjadi kekasih yang sanggup menanggung bara api cintanya. Haroroh min Husain. Bukan Tuhan yang enggan memahami kelemahanmu, tapi barangkali engkau yang belum cukup teguh untuk memahami cintanya. Seperti langit yang menyimpan cahaya mentari di balik mendung, begitu pula ujian. Ia menyembunyikan cahaya subuh dalam dirimu. Ia menyembunyikan fajar dalam dirimu yang belum bangkit. Dan sahabat tua itu menatap cangkirnya yang kosong. Namun dalam cangkir kosong itu ia mulai melihat langit. Ia mulai menatap Tuhan. Ia mulai merasakan kekasih yang ada di balik segala ruang, segala waktu. Dalam jeda sepi, kedalaman palung-palung ujian, lamat-lamat ia mendengar azan baru. Dari manakah azan itu? Dari sang kekasih yang mengumandangkan melewati jiwanya sendiri. Ujian tak pernah menciptakan kehancuran. Ia hanya membuka pintu bagi retakan yang selama ini tersembunyi. Musibah hanyalah cermin. Ia menunjukkan siapa sebenarnya kita, bukan apa yang kita bayangkan tentang diri kita. Maka janganlah kita buru-buru menyalahkan keadaan. Janganlah kita lekas menuding beban, depresi, trauma, kecemasan. Mari kita lihat ke kedalaman hati kita. Sudahkah fondasi jiwa menjadi karbalai? Sehingga ia kokoh untuk setia dalam cintanya seperti Abbas. Sehingga ia tak bergeming bak batu karang seperti Sayyidah Zainab. Atau ia siap untuk meluruhkan dirinya hingga hancur seperti Rubab. Atau ia siap menjadikan diri sebagai tameng, panah musuh. Ia tangkap dengan tubuhnya, dengan wajahnya seperti Said bin Abdullah al-Hanafi. Allahumma arzuqni syafa'at al-Husain yaumal wurud, wa thabit lana qadama sidqin indaka ma'al Husain wa ashabil Husain.
alladzina bazalu muhajahum dunal Husain alaihi salam. Apa yang membuat kita terus-menerus gagal melangkah? Doa Abu Hamzah As-Sumali menyebut kemungkinan-kemungkinan ini. Saya akan bacakan terjemahan bahasa Indonesianya agar mempersingkat waktu. Wahai Tuanku, mungkinkah engkau telah mengusirku dari pintumu, atau engkau telah menjauhkan aku dari khidmat kepadamu? Atau engkau melihatku meremehkan hakmu, maka engkau menjauhkanku? Ataukah engkau melihatku berpaling darimu, lalu engkau berpaling dariku? Ataukah engkau mendapati aku berada di tempat para pendusta, maka engkau tolak aku? Atau engkau melihatku tidak bersyukur atas nikmat-nikmatmu, lalu engkau haramkan aku darinya? Ataukah engkau tidak menemukanku di majelis-majelis para ulama, maka engkau biarkan aku? Ataukah engkau melihatku berada di antara orang-orang lalai, lalu engkau putuskan harapanku dari rahmatmu? Atau engkau dapati aku akrab duduk bersama mereka yang suka menganggur dan sia-sia, lalu engkau tinggalkan aku bersama mereka? Ataukah engkau tak ingin mendengar doaku, maka engkau menjauh dariku? Ataukah engkau telah membalas dosa dan kesalahanku? Ataukah engkau membalas kekuranganku dalam rasa malu kepadamu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita coba renungi sebagian makna dari poin-poin ini. Jadi mungkin ada beberapa hal yang menjadi sebab-sebab kegagalan langkah menuju Tuhan. Yang pertama adalah khidmat atau mengabaikan khidmat pada Allah. Jadi ini dicirikan tadi, ataukah engkau menjauhkan aku dari khidmat kepadamu? Jadi salah satu ciri mereka yang mudah tergelincir ini, atau yang menjadi penyebab adalah tidak mudawamah dalam berkhidmat kepada sesama makhluk karena Allah, atau tidak berkhidmat pada Allah. Mengabaikan khidmat. Pada saat Imam Husain salatullah wassalamullah alaih hendak meninggalkan Madinah menuju Mekah, banyak tokoh ternama memilih diam. Ada yang memohon beliau tidak bergerak demi stabilitas. Mereka tidak ikut bukan karena tidak tahu siapa Imam Husain salatullah wassalamullah alaih, tapi karena sibuk menjaga kenyamanan diri. Mereka tidak ingin terlibat. Mereka mungkin merasa bahwa sibuk beribadah itu lebih baik begitu, ketimbang mengikuti Imam Husain. Padahal jelas-jelas berkhidmat pada Imam Husain salatullah wassalamullah alaih pasti merupakan perkhidmatan terbesar pada Islam, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi dan pada Allah. Mengabaikan khidmat dari khidmat yang lebih utama, terbiaskan ke khidmat yang kurang utama. Secara tidak sadar mengabaikan khidmat yang terpenting untuk hal-hal yang kurang penting. Itu adalah yang pertama. Yang kedua mungkin adalah aula allaka ra'aitani mustakhifan bihaqqika fa'aqsaitani. Atau barangkali engkau melihatku meremehkan, menganggap enteng hakmu, maka engkau menjauhkanku. Ubaidillah bin Ziyad, penguasa Kufah misalnya, bukan orang bodoh. Ia tahu persis siapa Imam Husain salatullah wassalamullah alaih. Tapi kekuasaan lebih menggoda ketimbang menegakkan hak Allah. Ia diberi amanat, ia khianati. Ia sholat tapi bukan karena tunduk, tapi demi legitimasi. Nikmat Allah ia ubah, nikmat Allah yaitu jabatan, ia ubah menjadi alat untuk menumpahkan darah cucu Nabi. Ia anggap enteng hak Allah. Ia menganggap enteng zuriat Rasulullah. Ia menganggap enteng ahlul bait Nabi. Mari kita merenung, apakah kita kadang-kadang menganggap enteng hak Allah, menunda-nundakan sholat kita, lalai dalam amanat, menunda-nunda membayar hutang kita, menunda-nunda memberikan nafkah kepada
yang menjadi kewajiban kita atau menunda-nunda membayarkan gaji pada para karyawan kita atau orang yang kita sewa? Apakah kita kadang lupa untuk bersyukur dalam kelimpahan rezeki, lupa untuk berbagi kepada yang papa, padahal itu adalah hak Allah atas harta kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah kita merasa diri kita aman bahwa kita tidak mungkin berubah menjadi Ubaidillah bin Ziyad, atau Yazid bin Muawiyah, atau Bal'am bin Bauroh, atau Korun, atau Tha'labah? Na'udzubillah min dzalik. Jadi doa Bomsa Sumali mengajak kita bertanya, benarkah kita tidak memandang ringan, tidak pernah memandang enteng hak Allah? Atau memandang enteng hak Allah itu sudah menjadi keseharian kita sehingga kita tidak sadar lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Itu adalah yang kedua. Jadi yang pertama tadi kurang berkhidmat atau mengabaikan khidmat pada Allah, pada sesama manusia. Yang kedua, memandang enteng hak Allah. Tidak memprioritaskan hak Allah dalam semua perkara. Seharusnya seorang manusia memprioritaskan hak Tuhan dalam semua perkara, dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Karena Allah lebih dekat dari urat leher kita semua. Dan Allah lah yang memenuhi semua kenikmatan kita saat demi saat, detik demi detik, nafas demi nafas, bahkan detak jantung kita pun kita juga tidak memberikannya pada diri sendiri. Semua sudah diatur luar biasa indah dalam diri kita. Puluhan triliun sel yang ada dalam diri kita ini, siapa yang mengatur, siapa yang membuat menjadi kita memiliki kehidupan yang nikmat didukung oleh tubuh dan jiwa kita demikian nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang ketiga, aula allaka ra'aitani mu'ridan anka faqallaitani. Maaf, saya ulangin. Aula allaka aro Maaf, saya ulangin. Aula allaka ra'aitani mu'ridan anka faqallaitani. Atau engkau melihatku mu'ridon angka, berpaling dari, lalu engkau berpaling dariku. Jadi bagaimana berpaling dari Allah ini? Saya ingin memberi contoh sederhana. Ketika ada seseorang datang ke sahabatnya mau minta maaf, tapi yang didatangin alih-alih mau menyambut salam tangannya, malah berpaling, seolah-olah melihat hal yang lain. Di tengah perjalanan, Imam Husain salatullah salamullah alaih menemui Ubaidillah bin Al-Khur Al-Ju'fi, seorang pendosa, dan mengajaknya bergabung, memberinya kesempatan untuk sebuah kemuliaan yang tertinggi. Tapi Ubaidillah bin Al-Khur Al-Ju'fi berpaling. Ia menolak. Ya, alasannya sederhana namun menghancurkan. Ia takut kehilangan kenyamanan, takut terluka, takut mati. Padahal Ubaidillah bin Al-Khur Al-Ju'fi tahu persis siapa yang ia tolak. Mari kita renungi, seberapa banyak kita sering menolak panggilan Tuhan. Bukan karena tidak tahu, tapi mungkin karena takut kehilangan harta, takut kehilangan reputasi, atau yang lebih naif lagi, takut kehilangan ego. Ya, contohnya ketika seorang dosen kuliah, tiba-tiba muridnya mengoreksi. Dan dosen ini paham bahwa koreksian mahasiswa itu benar. Jadi itu adalah panggilan Tuhan bagi egonya untuk mengakui di depan mahasiswa, oh iya saya salah.
dan Anda benar. Sesederhana itu. Tapi kalau dosen itu mempertahankan egonya mati-matian, maka dia telah mu'ridun anillah, berpaling dari kebenaran, berpaling dari Allah. Betapa banyak kita semua menuhankan ego kita dan berpaling dari Allah. Sehingga ajaan-ajaan lembut Tuhan yang seperti Imam Husain salatullah wassalamualaihi alaih yang mengajak Ubaidillah bin Al-Qur al-Ju'fi untuk mencapai kemuliaan tertinggi padahal dia ini adalah pendosa. Kesempatan emas itu ditolak begitu saja. Berapa banyak kita menolak panggilan Tuhan? Mari kita renungi masing-masing. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi faktor yang ketiga adalah berpaling pada Allah. Berikutnya, aula allaka wajadtani fi maqamil kadhibin farofattani. Atau barangkali engkau mendapati aku berada di makom para pendusta, maka engkau tolak aku. Jadi langkah keempat yang barangkali membuat kita sering tergelincir ketika diuji adalah bergabung dengan para pendusta. Sadar atau tidak sadar. Zaman ini misalnya mengikuti berbagai medsos yang tidak difilter dengan baik, yang tidak dipilih dengan seksama, sehingga memasukkan informasi-informasi yang tidak perlu, tidak ada gunanya, bahkan tidak relevan dengan kehidupan kita, atau malah kita secara tidak sadar menjadi korban hoax. Jadi yang keempat ini saya sebut postret yang membutakan di zaman ini. Makomul kadhibin, makom para pendusta. Dalam peristiwa Karbala, ribuan warga Kufah menulis surat kepada imam, berjanji setia. Ya. Tetapi ketika Ubaidillah bin Ziyad menyebar propaganda, mereka berubah. Mereka cabut baiat. Mereka termakan hoax, tunduk pada ancaman. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mencari kebenaran, bahkan hanya mencari narasi yang aman bagi diri dan keluarga. Mari kita renungi di zaman ini kita barangkali kerap menyebarkan berita tanpa menyaring. Ikut arus tanpa meneliti. Disitulah postret yang menjelma sebagai wajah baru kebohongan lama. Ustaz Jalal mengajarkan kita khusus ada ceramah khusus tentang postret. Apa sih itu postret? Ya ini penting ya. Jadi postret itu gampangnya fakta nggak berarti lagi. Emosi, apalagi emosi di sosmed itu mengalahkan logika. Jadi definisi postret itu adalah suatu keadaan di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding daya tarik emosi dan keyakinan pribadi. Dalam era postret ini, mana yang benar dan mana yang salah tidak lagi ditimbang dengan data, tetapi oleh apa yang dipercaya atau dirasakan oleh masyarakat. Nah ini dahsyat ini, makomul kadhibin ya. Makanya disebut postret ya, pasca kebenaran, karena dia bukan kebenaran. Poin pertama, fakta versus perasaan. Kebenaran diabaikan jika bertentangan dengan keyakinan atau identitas kelompok. Ya. Contoh misalnya data ilmiah tentang vaksin COVID ditolak karena katanya berbahaya tanpa bukti. Nah ini contoh. Contoh lain data ilmiah tentang adiksi internet yang surveinya dilakukan berulang-ulang ditolak karena katanya semua orang itu sudah tidak bisa lepas dari internet. Padahal argumen itu tidak relevan. Dan data tentang adiksi internet ini didukung oleh kerangka penelitian ilmiah yang kuat maupun survei ribuan orang dan berulang-ulang.
Berikutnya penyebaran misinformasi. Hoax dan teori konspirasi ini menyebar lebih cepat dari fakta, terutama di media sosial. Ya, apa saja ya? Banyak kasus-kasus hukum ini sekarang ditengarai yang menjadi hakim tuh apakah sebetulnya hakim atau masyarakat di medsos yang menghakimi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Apalagi emosi kelompok, pengarahan-pengarahan konspirasi ini diarahkan juga oleh algoritma di medsos. Jadi benar-benar kita harus berhati-hati dengan maqamul kadzibin ini. Orang-orang yang duduk bersama dengan para pendusta. Karena itu akan membuat kita tergelincir. Seperti halnya ribuan warga Kufah. Seorang ulama ini menyebutkan di YouTube bahwa hoax di era Imam Hussein itu luar biasa. Tentara yang menyerang Imam Hussein sebetulnya berapa? Ini tidak ada berbagai riwayat ya. Ada yang bilang 4.000, ada yang bilang 30.000. Bahkan ada yang bilang sampai 1 juta. Walau alam bisawab. Tapi yang sangat mengiris hati itu bahwa sebagian dari mereka itu menyerang Imam Hussein itu menggunakan batu. Yang menurut penafsiran ulama itu banyak di antara tentara yang ada di pihak musuh itu masyarakat yang terkena hoax. Sehingga senjatanya batu. Na'udzubillah min dzalik. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Berikutnya aula allaka ra'aitani ghairu syakirin li na'maik faharamtani. Ataukah engkau melihatku tidak bersyukur atas nikmat-nikmatmu lalu engkau haramkan aku darinya. Jadi di sini tidak bersyukur ya. Sehingga kita diharamkan ya. Ketika umat itu sebagian umat tidak bersyukur atas karunia Allah yang sangat besar yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim, maka ya diharamkan Allah nikmat itu atas mereka. Alih-alih mereka itu mengikuti Al-Quran yang padanannya, yang serikatnya, yang manifestasi di alam nyatanya adalah ahlul bait Nabi Salatullah wassalamu alaihim, misalnya Imam Hussein Salatullah wassalamu alaihim, malah sebagian umat itu membunuhnya, memenggalnya, melecehkannya, menyeret-nyeret keluarganya, mempermainkan kepala suci Imam Hussein Salatullah wassalamu alaihi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Tapi mari kita renungi, seberapa banyak kita bersyukur pada Allah, seberapa banyak kita ternyata kurang berterima kasih pada Allah. Kurang berterima kasih pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang berterima kasih pada keluarga Nabi Shallallahu Wasallam. Bahkan kurang berterima kasih pada kedua orang tua kita, guru-guru kita. Berapa banyak kita mengucapkan terima kasih hari ini, kemarin, dan berapa banyak kita mengucapkan mengeluh pada Allah, pada orang tua kita, pada orang-orang yang kita sayangi. Jangan-jangan kita lebih banyak mengeluh dan mengecam, dan kering bibir dan lidah kita dari mengucapkan terima kasih. Bahkan barangkali karena gengsi. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam adalah aula alaka fakot tani min majalisil ulama fakhozal tani. Ataukah engkau tidak menemukanku di majelis-majelis para ulama, maka engkau biarkan aku. Jadi jauh dari majelis ilmu.
Berhati-hati nih, Allahyarham sering mengatakan, majelis ilmu, majelis ilmu, majelis ilmu. Bergabunglah dengan para ulama, para ulama, para ulama. Biasakan berteman dengan orang-orang yang berilmu dan menjauhi orang-orang yang bodoh, yang puas dalam kebodohannya. Majelis ilmu bukan sekedar tempat duduk dan mendengar. Dia adalah medan pembersih jiwa. Orang-orang Kufah dulunya pecinta Ahlul Bait, tapi ketika mereka menjauhi Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi, padahal merekalah menara ilmu, merekalah ulamanya para ulama, merekalah alimnya para alim, merekalah yang paling arif di antara yang arif. Ketika orang-orang Kufah menjauhi Imam Husain Salatullah Wasallamullah alaih dengan tidak memenuhi janji dan baiatnya, maka langsung mereka itu terbuang, tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kita bertanya pada diri kita, seberapa banyak kita mengusahakan diri kita dekat dengan para ulama, orang-orang yang berilmu, seberapa banyak kita gunakan waktu kita untuk selalu memperbaharui ilmu-ilmu yang mendekatkan pada Allah dan mengamalkannya, atau kita malah dari hari ke hari tidak mendekat ke sumber cahaya ilmu, tapi malah menjauh. Itu menjadi renungan bagi kita masing-masing. Berikutnya, aula allaka ra'aitani fil ghafilin faman rahmatika ayastani. Famin rahmatika ayastani. Ataukah engkau melihatku berada di antara orang-orang lalai, lalu engkau putuskan harapanku atas rahmatmu. Nah, ini menakutkan ya, karena putus harapan atas rahmat Allah itu termasuk di antara dosa terbesar. Dan sebabnya adalah terbiasa dengan hal yang sia-sia. Majalisal battolin. Maaf, belum. Ya, belum. Tenggelam dalam kelalaian ya. Umar bin Sa'ad contohnya tahu bahwa Imam Husain berada di pihak yang benar. Tahu percis, tapi dia ini terlalu lalai, tenggelam dalam ghafilin, tenggelam dalam kelalaian. Dia tidak awas. Orang yang tenggelam dalam kelalaian itu kerjanya mengeluh saja, pengen memenuhi hasrat hawa nafsunya. Umar bin Sa'ad itu tenggelam dalam keinginannya untuk menjadi gubernur rei. Itulah sumber kelalaiannya. Sehingga dia lalai terhadap hak Imam Husain. Walaupun dia secara rasional tahu percis bahwa Imam Husain itu benar, tapi dia memilih untuk lalai. Dia memilih untuk tetap mengejar impiannya. Dia menolak cahaya karena matanya silau oleh bayangan kehilangan jabatan sebagai gubernur rei. Nah, ini intinya lalai adalah seperti itu. Melalaikan. Ngerti tapi melalaikan. Secara rasionalnya itu ngerti tapi goflan. Itu yang ngerti otaknya, hatinya tetap memilih yang tidak rasional, memilih yang tidak sesuai akal. Nah, mari kita renungi betapa sering keluhan menjadi alasan kita untuk tidak berdiri di sisi kebenaran. Ya, kita tahu mana yang benar, tapi hati kita lalai. Karena setiap hari scrolling sosmed pagi, siang, sore. Atau karena kita sedang mengejar bisnis, atau karena kita sedang mengejar yang kita sebut cita-cita untuk mendapatkan passive income. Jadi kita membiarkan diri kita dibajak oleh keinginan-keinginan kita sendiri dan meninggalkan yang utama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ini barangkali penafsiran saya sendiri tentang lalai. Kalau ingat siapa yang lalai, ingatlah Umar bin Sa'ad. Itu akibat kalau kita melalaikan hal-hal yang secara rasional sudah pasti.
Berikutnya adalah aw la'allaka ra'aitani alifa majalisil battolin fabaini wabainahum khallaitani. Apakah engkau melihatku duduk bersama mereka yang suka menganggur dan sia-sia, lalu engkau tinggalkan aku bersama mereka? Jadi kata alif terbiasa jika disandingkan dengan battolin yang sia-sia, ini melahirkan jiwa yang tumpul. Terbiasa dengan yang sia-sia, akhirnya jiwa kita menjadi tumpul. Jadi pertanyaannya, apakah hati kita sudah menjadi terlalu akrab dengan hal-hal yang sia-sia? Ya, battolin, yang nggak ada gunanya. Banyak hal yang mungkin kita lakukan, tapi sebenarnya kayak hamster. Hamster yang berlari berputar, merasa sudah jauh larinya, tapi ternyata ya tetap di kerangkengnya. Apakah terbiasa duduk santai dan menonton membuat kita lupa bahwa kita sedang hidup di tengah panggung ujian? Di Kufah, mungkin para penduduk Kufah kala itu juga bersikap netral, diam saja menonton tragedi Imam Husain. Seolah tontonan itu bukan urusan mereka, padahal mereka yang mengirim surat pada Imam Husain salatullah wassalamu alaihi. Lalu apakah kita hari ini hanya mengulang kesalahan yang sama, mengisi hari dengan scrolling layar dan tawa-tawa kosong, merasa cukup dengan scrolling layar, share like saja. Sedangkan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, menderita, saudara-saudara kita di banyak tempat di dunia ini memerlukan uluran tangan kita. Jangan jauh-jauh, kemiskinan di Indonesia ini juga masih luar biasa memprihatinkan. Kerusakan moral di negara kita juga luar biasa. Tapi pertanyaannya, kita ini mengisi waktu untuk apa? Apakah kalau kita itu pelajar, mahasiswa kita sudah demikian sungguh-sungguh menuntut ilmu, yang nanti akan kita amalkan untuk memperbaiki bangsa dan negara kita? Atau kita bersantai-santai? Fakhruddin Faiz ini dalam bukunya Filsafat Kebahagiaan memberikan analogi yang menarik. Al-Farabi kalau ingin pernah mau menulis suatu buku, kalau nggak salah tentang filsafat Aristoteles, dia mengulangi baca itu 200 kali. Para ahli hadis itu dulu kalau mencari satu hadis itu berjalan mungkin ratusan kilometer. Sedangkan kita sekarang di zaman penuh kemudahan bisa mendownload ribuan hadis, puluhan ribu hadis dalam waktu hanya beberapa menit, tapi mungkin tidak pernah kita baca. Mendapatkan file itu seolah-olah bagi kita sudah memperoleh ilmu. Sedangkan Imam Ghazali menulis, belum ada laptop, menulis dengan tintanya lebih 100 buku, padahal beliau itu wafat 52 atau 53 tahun umurnya. Ini menjadi bahan renungan kita. Semakin banyak kita berpuas diri, semakin banyak kita berpangku tangan, semakin dekat karakter kita dengan penduduk Kufah. Sedangkan Said bin Abdullah Al-Hanafi, yang juga penduduk Kufah tapi yang baik, dia mengantar surat ke Imam Husain, dia balik sambil mengantarkan Muslim bin Aqil, dia balik lagi ke Imam Husain. Dan maksudnya Imam Husain di Mekah kalau nggak salah ya. Terus mengikuti Imam Husain dari Mekah ke Karbala. Total itu 6.800 farsah. Maaf, 6.800 kilometer. Kira-kira ya. Jauh sekali pokoknya itu. Sebelum ia mengorbankan dirinya sebagai tameng hidup Imam Husain dari Asyura. Nah ini contoh yang sebaliknya dari orang-orang yang membiasakan diri bergabung dengan para pengangguran yang generasi yang sekarang disebut generasi rebahan, generasi yang maunya enak-enak ya, generasi yang tidak tangguh untuk belajar, untuk bekerja keras. Ini menurut saya termasuk dalam Majalisul Battolin. Majelisnya Al-Battolin.
majelisnya orang-orang yang sia-sia. Akhirnya menghasilkan jiwa-jiwa yang rapuh, yang tidak punya kekuatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, masih ada beberapa lagi. Saya akan bahas satu lagi. Aula allaka bikin latih hayai minka jazaitani. Ataukah engkau membalas kekuranganku dalam merasa malu kepadamu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Haya, rasa malu kepada Allah itu akar dari takwa. Ketika haya itu hilang, kehancuran dimulai. Kita bayangkan pasukan Yazid di Karbala itu bukan orang kafir. Mereka sholat, bahkan dalam riwayat, maghrib setelah mereka membantai Imam Hussein itu mereka sholat berjamaah. Na'udzubillah min dzalik. Habis membunuh dan memenggal cucu Nabi, sholat. Pasukan Yazid itu mengenal Quran, mereka menyebut dirinya Muslim. Ya, mereka membakar kemah Imam Hussein setelah Imam Hussein syahid, merampas barang-barang dari perempuan-perempuan keluarga Nabi, dan tidak ada malunya sama sekali. Nah, ini salah satu yang menyebabkan orang mudah tergelincir. Gak punya rasa malu. Ketika kita enak saja berbuat dosa tanpa rasa malu pada Allah, karena merasa tidak ada mata yang melihat kita, tidak ada CCTV, dan kita lupa bahwa alam ya'lam bi'anallah yara. Ada yang selalu melihat kita. Kita lupa bahwa Allah selalu melihat kita. Gusti ora sari. Allah itu tidak pernah tidur. Pada saat kita sering melakukan dosa-dosa yang kita anggap kecil tanpa rasa malu, na'udzubillah, sesungguhnya kita sudah menempuh jejak yang sama dengan pasukan Yazid. Pelan-pelan kita tidak sadar, barangkali kita berubah substansi kita menjadi pasukan Yazid, na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Demikian mungkin sedikit analisis ya dari renungan doa Bu Hamzah Sumali, kenapa kita sering terjatuh kembali dengan sedikit ujian. Untuk memperbaiki diri, barangkali ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yuk kita tumbuhkan rasa malu pada Allah. Sirami hati kita dengan rasa malu. Bukan sekedar malu sosial, tapi kesadaran bahwa alam ya'lam bi'anallah yara. Kesadaran bahwa Allah melihat, mendengar, dan mengetahui bisikan hati kita. Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah Salamullahi alaih bersabda, la imana liman la khaya alahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki rasa malu. Yang kedua, meninggalkan lingkaran kesia-siaan. Memutus pertemanan dengan kebiasaan al-battolin yang sia-sia. Ada dua kata di situ ya. Kedekatan atau pertemanan, yang kedua sia-sia. Kita harus memutus pertemanan dengan semua hal yang sia-sia. Scrolling layar terus-menerus, ya, nongkrong yang enggak menyuburkan rohani, mengikuti berbagai kelompok-kelompok yang tidak jelas tujuannya. Katanya Ibnu Qayyim itu pernah berkata, menyanyiakan waktu lebih parah dari kematian. Karena kematian memutus dunia darimu, sedangkan menyanyiakan waktu memutusmu dari Tuhan. Itu poin yang kedua. Meninggalkan lingkaran kesia-siaan. Poin yang ketiga, kembali ke cahaya ilmu. Hadir dalam majelis-majelis ilmu. Yang dimaksud ilmu itu tidak hanya kognitif, pikiran, tapi rohani. Salman Al-Odah menjelaskan, ilmun bila adabin, kanarun bila khatobin. Ilmu tanpa adab ibarat api tanpa kayu bakar. Majelis ilmu yang baik adalah majelis ilmu yang tidak hanya menyirami akal, tapi menyentuh jiwa. Seeing, feeling, changing. Melihat, merasakan, dan berubah.
Majelis ilmu yang membuat kita bisa melihat toladan-toladan yang baik, merasakannya, dan kemudian jiwa kita berubah. Kita ingin menjadi seperti para sahabat Imam Husain sholatullah wasalamullah alaihim. Yang keempat, membiasakan memilih meaningful life dalam keseharian. Bagaimana mungkin jiwa kita tumbuh dan menjadi karbala'i, menjadi kuat jika hidup hanya diisi dengan pilihan yang dangkal dan tergesa-gesa. Kita terlalu sering memilih yang cepat, yang ramai, dan yang viral, dan lupa mempertanyakan apa itu meaningful. Jangan puas dengan cerita bagaimana keadaan orang lain. Yang penting, mari mengukir kisah atau story kita sendiri dalam makna. Dalam logoterapi Viktor Frankl, meaningful life adalah satu-satunya daya tahan batin di tengah absurditas hidup. Biasakan memilih hidup yang bermakna. Pilihan-pilihan kecil pun yang bermakna. Kita selalu harus dalam keadaan berpihak. Biasakan meninggalkan kemunafikan eksistensial. Untuk mengejar makna yang baik, yang benar, dan yang indah, kita tidak segan berpihak. Dan keseharian kita selalu mengejar meaningful life. Berikutnya, mencintai kebenaran, bukan sekedar narasi. Membersihkan diri dan kebiasaan kita dari post-truth. Kita membiasakan diri sehari-hari tidak hanya scrolling dari satu informasi ke informasi lain, tapi selalu mencari kebenaran. Kalau filsafat sains menyebutnya yang dicari itu ontologi, epistemologi, aksiologi. Kalau Mullah Sadra itu mencari sesuatu yang mengubah substansi kita menjadi substansi yang lebih luhur, lebih baik, lebih indah, lebih benar. Atau menurut Carl Jung, keistimewaan seumur hidup adalah menjadi dirimu yang sejati. Jadi yang kita cari kebenaran yang mengubah diri kita. Nggak sekedar narasi-narasi, ya, dari scrolling ke scrolling. Yang keenam, meninggalkan zona nyaman untuk panggilan ilahi. Ya, supaya kita berani melangkah tidak seperti Ubaidillah bin Al-Hur Al-Ju'fi. Supaya kita berani meninggalkan keengganan kita dan kelembaman kita. Kalau kita harus memilih keberanian atau bisa memilih kenyamanan, ya, biasanya kita hanya bisa pilih salah satu. Ya, seringkali keberanian itu lebih harus kita pilih. Berikutnya ini lebih penting menurut saya, menjaga hak Allah dan hak manusia, amanat. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Tolong dicek ini, saya waktu itu pernah cek juga, ya, apakah ini hadis riwayat Ahmad atau yang lain. Di internet tidak terlalu sulit melakukan checking. Dan ini sangat masuk akal. Orang yang tidak bersifat amanah itu hakikatnya kehilangan segalanya. Berikutnya, jadikanlah khidmat menjadi nafas hidup. Kata Allahyarham Sajalal, khidmat kepada makhluk adalah jalan tol yang termudah menuju Allah. Bila kita seseorang yang setiap hari berkhidmat, tiba-tiba dengar Imam Husain sholatullah wassalamualaihi alaih mau berangkat ke Karbala, maka dia akan tinggalkan segalanya untuk berkhidmat pada sebaik-baik manusia di zamannya, pada pewaris Nabi, pada simbol dari Islam, pada manifestasi Islam dalam bentuk manusia. Tapi mereka yang tidak biasa berkhidmat, jangan-jangan ia meninggalkan Imam Husain sholatullah wassalamualaihi alaih pada saat di mana Imam Husain sholatullah wassalamualaihi alaih membutuhkan bantuannya. Dalam psikologi positif, melayani sesama manusia mengaktifkan eudaimonic well-being. Apa itu? Eudaimonic well-being adalah kebahagiaan yang timbul dari hidup yang berarti. Jadi ada happiness yang muncul dari hidup yang meaningful karena bermanfaat buat orang lain. Karena sudah berbuat baik pada orang lain, jadi hidupnya menjadi berarti.
Pecinta Imam Husain itu tidak menunggu kemenangan. Mereka hanya ingin berkhidmat membuktikan cinta, tidak menunggu kemenangan lahiriah. Dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, khidmat itu adalah jalan pulang menuju Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi 8 langkah ini mungkin kita ambil dari doa Abu Hamzah ya. Barangkali bisa sedikit membuat kita maju untuk tidak selalu hancur lebur, runtuh ketika diuji dengan goncangan bencana dunia. Menumbuhkan rasa malu pada Allah, meninggalkan lingkaran kesia-siaan, kembali ke cahaya ilmu, membiasakan memilih meaningful life dalam keseharian, mencintai kebenaran, menjauhi postrat, mencintai kebenaran bukan sekedar narasi, meninggalkan zona nyaman untuk panggilan ilahi, menjaga amanat menepati hak Allah, dan khidmat yang menjadi nafas hidup. The last but not least, saya tambahkan yang ke-9, senantiasa berusaha untuk bersyukur, berterima kasih pada jalannya nikmat Allah itu, baik memperbanyak salawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga yang suci, salatullah wassalamu alaihim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Berterima kasih pada jalannya nikmat itu, baik guru-guru kita, kedua orang tua kita, handai tolan kita, keluarga kita, asisten rumah tangga kita, semua yang membantu kita, ya, membiasakan untuk bersyukur, menyatakan rasa syukur, the art of gratitude. Dengan 9 hal itu, insya Allah, mudah-mudahan Allah perlahan-lahan Allah memberi taufik pada kita untuk bergabung dengan para sahabat Imam Husain, salatullah wassalamu alaih, menjadi mereka yang tegak seperti batu karang walaupun ujian datang menimpa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar. Jika hari ini kita belum seperti Abbas yang tegak, atau Zainab yang tegar, atau Qasim yang mengorbankan segalanya, setidaknya mari hari ini kita menangis dengan tangisan hakiki. Karena air mata yang jujur adalah langkah pertama dari hati yang ingin pulang. Hati yang ingin kembali kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malah kita kirimkan sebaik-baik pahala majelis ini untuk Allah yarham Ustaz Jala, untuk marilah kita kirimkan seluruh pahala majelis duka cita dan majelis ilmu malam ini pada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamu alaihim, terkhusus pada Amirul Mukminin Sayyidah Zahra, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali As-Sajjad, dan para ahli Karbala dan seluruh keluarga mereka, salatullah wassalamu alaihim, dan a'imah al-ma'sumin, terkhusus pada Imam Zaman ajalallah farajah syarif. Pula kita sampaikan duka cita kita pada para guru, para wali dari zaman Ahlul Bait alaihissalam hingga saat ini yang telah menghantarkan nikmat makrifah dan pengetahuan, nikmat kecintaan pada Nabi dan keluarganya, salatullah wassalamu alaihim, pada kita, baik dari penulis kitab, mu'alif, orang-orang yang telah mengukirkan darahnya menjadi pesan-pesan kemanusiaan pada kita semua, lebih khusus lagi pada Ustadz Jalal beserta Bunda Kartini dan Teh Feli, Allah yarhamhum, juga pada Allah yarhamhum Said Husain Al-Habsyi, Said Segaf Al-Jufri, Said Abbas Segaf, radhiyallahu anhum, wa quddasallahu sirahum, dan semua guru-guru kita yang lain, dan terkhusus pada kedua orang tua kita semua, juga pada seluruh orang tua maupun sahabat-sahabat kita semua yang telah meninggalkan kita, dan handai tolan kita semuanya. Mudah-mudahan pula pahala majelis ini dilimpahkan pada seluruh kaum mukminin, muslimin, seluruh umat manusia yang tertindas segera terentaskan dari penindasannya, dan segera bisa mengalahkan dengan sempurna penindas. Yang sakit mudah-mudahan beroleh kesembuhan dari Allah. Yang terlibat hutang mudah-mudahan terbayarkan hutangnya.
yang mengalami masalah mudah-mudahan dipecahkan masalahnya. Dan mudah-mudahan melalui majelis ini kita beroleh taufik pada Allah untuk menjadi mereka yang menangisi duka cita keluarga Nabi dan bisa mengubah tangisan itu untuk menghapus cinta dunia dan bisa mengubah tangisan itu untuk menjadi kedermawanan kasih sayang pada fuqara dan seluruh kebaikan-kebaikan lain yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaihim dan melaluinya mencapai makom syahadah. Man mata bihubi ali Muhammad mata syahidan. Barang siapa meninggal dengan cinta pada keluarga Nabi, insya Allah matinya akan merupakan mati syahid.